Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian buku Istiqomah, buah karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-11. Di halaman 97, malam hari ini kita akan bahas hubungan antara hidayah dengan istiqomah. Kata penulis, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus dan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Istiqomah mencakup mengerjakan seluruh ketaatan yang lahir maupun batin dan meninggalkan larangan yang lahir maupun yang batin. Seorang hamba dalam meniti jalan yang lurus ini membutuhkan hidayah. Dia tidak bisa berjalan tanpa melenceng ke kiri dan ke kanan kecuali dengan hidayah dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Teman-teman yang dirahmati Allah, berulang kali kita sampaikan di kajian ini bahwa seseorang itu hendaknya dia berusaha meniti jalan kebenaran dan istiqomah di atasnya sampai akhir hayat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang demikian. Dan beberapa kali kita berikan contoh orang-orang yang mereka dulunya adalah orang-orang yang taat. Lalu seiring perkembangan waktu, mereka jatuh ke dalam syubhat ataupun syahwat. Sehingga jalan yang selama ini mereka tempuh berupa jalan kebenaran berubah menjadi jalan yang sesat. Sudah diceritakan tentang muazzin yang mati dalam kondisi murtad. Ada juga seorang da'i, bahkan tinggalnya di Arab Saudi, dulunya adalah seorang da'i yang punya expertise bidang perdebatan melawan ateis, matinya ateis. Padahal tadinya mendebat orang-orang ateis. Tidak jauh-jauh ke sana, di kalangan kita pun banyak. Ikhwan-ikhwan yang tadinya kalau kajian selalu duduk paling depan. Kemudian apa yang terjadi wallahu a'lam, tapi antum bisa dapati sebagian dari mereka sekarang duduknya bukan lagi di masjid. Duduknya di tempat-tempat yang di sana orang minum khamar. Paling minim merokok. Yang dulunya duduk paling depan dan tidak merokok, entah kenapa sekarang sudah merokok. Entah karena pergaulan, entah karena keuangan, entah karena yang lainnya. Kita berusaha terus belajar dan tidak meninggalkan majelis ilmu, salah satunya adalah supaya kita tidak seperti orang-orang itu. Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khotimah. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk berdoa dalam setiap hari kurang lebih ada 17 kali. Karena dalam sehari berapa rakaat kita sholat? 17. Dalam 17 ini minimal kita akan membaca Al-Fatihah. Artinya minimal 17 kali dalam sehari semalam kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Karena sholat kita tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Kecuali kalau masbuk. Karena kalau masbuk misalnya cuma dapat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Lalu kemudian tetap mendengarkan bacaan imam, kemudian imam ruku, maka kita diperintahkan ikut ruku. Jamaah yang dirahmati Allah, di papan tulis saya tuliskan beberapa tafsir ulama tentang ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah tunjukilah kami. Ini
adalah permintaan kepada Allah agar kita diberikan huda. Apa itu huda teman-teman? Hidayah. Apa bahasa lainnya hidayah? Petunjuk. Kita minta kepada Allah 17 kali minimal dalam sehari semalam agar kita diberikan petunjuk. Petunjuk ini berupa apa? Allah sebutkan, ya Allah berilah petunjuk berupa as-sirat al-mustaqim. As-sirat itu artinya jalan, al-mustaqim artinya lurus. Para ulama kita menafsirkan jalan yang lurus dengan beberapa penafsiran. Dan semua penafsiran ini benar. Ada yang menafsirkan as-siratal mustaqim itu maksudnya adalah Islam. Maksudnya, ya Allah, tunjuklah kami jalan Islam supaya kami wafat dalam kondisi tetap beragama Islam. Semoga kita diwafatkan oleh Allah tetap beragama Islam. Karena ada orang dulunya muazin, wafatnya bukan Islam. Muazin ini, bukan preman. Ditafsirkan Islam diantaranya adalah sahabat-sahabat Nabi. Seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Sebagian ulama menafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tidak bisa lurus di dalam mengerjakan Islam kecuali dengan dua petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada dua ini. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa as-siratal mustaqim itu maksudnya adalah jalannya Nabi dan sahibahu, yaitu dua sahabatnya Nabi. Karena sahiba atau sahibun, sahibani, nunnya dihapus ketika ada dhamir ha. Nabi dan dua sahabatnya. Siapa yang dimaksud dua sahabatnya ini? Abu Bakar dan Umar. Ya Allah, tunjukilah kami jalannya Nabi dan juga jalan yang ditempuh oleh dua sahabatnya. Karena dua sahabatnya ini, Abu Bakar dan Umar, adalah orang-orang terbaik di kalangan umat Islam. Kata Nabi SAW, kalau saya boleh memilih seorang khalil, yaitu saudara yang merupakan kecintaan, lebih dari sekedar sahabat karib, saya angkat Abu Bakar. Tapi saya tidak boleh mengangkat manusia sebagai khalil karena saya adalah khalilnya Allah. Nabi mengatakan seandainya ada Nabi setelah aku, mungkin itu Umar. Menunjukkan tentang keutamaannya Umar. Para ulama yang lain menafsirkan as-siratal mustaqim itu adalah jalan kebenaran, al-haq. Di antara yang menafsirkan ini adalah Mujahid. Al-Imam Mujahid. Ya Allah, tunjukilah aku jalan kebenaran. Sebagian lagi mengatakan ihdinas siratal mustaqim maksudnya adalah ilman nafi'a. Apa itu teman-teman? Ilmu yang bermanfaat. Amalan salihah. Amal yang saleh. Ilmu. Satunya lagi amal. Apakah hanya cuma ilmu saja? Tidak, ilmunya harus manfaat. Karena berapa banyak orang yang mereka belajar tapi ilmunya tidak bermanfaat. Dan amal tidak sekedar amal, harus amal yang benar. Karena berapa banyak orang yang beramal, mereka pikir mereka berada di atas kebenaran, padahal mereka berada di atas amal yang kesesatan. Seperti kebidahan. Kita lanjut di sini. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kita untuk memohon hidayah dalam meniti jalan yang lurus. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, maksudnya tuntunlah kami ya Allah dan tunjuki kami serta berikan kami taufik kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan yang jelas yang mengantarkan kami kepada Allah dan surganya. Jalan tersebut adalah mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Maka tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus dan tunjuki kami di dalam jalan yang lurus itu. Maksudnya tunjuki kami kepada jalan yang lurus adalah berpegang teguh kepada Islam dan meninggalkan agama selain Islam. Ini sebagaimana dengan tafsir yang pertama. Makna yang lain, tunjuki kami ya Allah ke dalam jalan yang lurus adalah mencakup hidayah kepada semua perincian agama secara ilmu dan amal. Ini tafsir yang
paling bawah. Doa ini merupakan doa yang paling menyeluruh dan bermanfaat bagi hamba. Karenanya wajib bagi seorang hamba untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini di setiap rakaat salatnya, yaitu saat dia membaca surat Al-Fatihah. Kita coba gali sedikit, teman-teman. Tadi kita bilang ada orang yang tadinya adalah seorang tukang debatnya ateis, matinya ateis. Kenapa dia matinya ateis? Yang jelas Allah tidak tunjuki dia jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini bagi dia hilang. Jalan yang lurus ini tadi kan maknanya ada banyak. Yang jelas dia kehilangan Islam, ya atau tidak? Tapi penyebabnya apa? Bisa jadi diantaranya, bisa jadi adalah karena ilmu ini. Karena orang itu seharusnya tidak perlu menjadi tukang debat. Seringkali kita dapat di teman-teman yang sering belajar, yang ikut kajian, terlalu banyak berdebat, lama-lama keras hati. Lama-lama kalau dikasih masukan gak bisa masuk. Dikasih nasihat, dia tolak. Seharusnya mungkin dia cukup lah, misalnya menulis buku. Atau dia mungkin membuat rekaman-rekaman kajian. Adapun hadir di sini ateis, di sini dia hari-hari bergumul dengan yang demikian. Jangan dipikir orang-orang ateis ini bodoh-bodoh. Mereka juga punya syubhat, syubhatnya pintar-pintar. Oke, ini mata ateis. Bagi orang yang sudah ngaji sunnah, kalau dia tidak menjaga hidayah di atas jalan yang lurus, dia bisa kehilangan ini, sunnah. Lawan dari sunnah apa? Hah? Bidah. Maka bisa jadi ada orang tahun 2010 dia atas sunnah. Sekarang 2024 justru dia pelaku bidah. Kok bisa begitu? Mungkin karena ilmu yang tidak dia kuasai. Hadir dia dalam majelis-majelis yang di situ dia merasa dirinya sunnah. Lawan orang-orang yang merupakan ahli bid'ah. Debat. Padahal kan harusnya ilmu yang bermanfaat tidak digunakan untuk kemana-mana jadi tukang debat. Akhirnya suatu saat ketemu dengan ahli bid'ah yang pintar juga. Kena syubhat maulid Nabi. Syubhatnya dikit aja misalnya. Satu, siapa bilang ini ibadah? Ini kan adat istiadat. Kami melakukannya bukan untuk mencari ibadah kok. Kami melakukannya karena adat. Kalaupun ini ibadat dan kamu bid'ahkan, kan ada bid'ah yang hasanah. Ada bid'ah yang baik. Bukankah Bilal dulu melakukan bid'ah hasanah? Dikasih syubhatnya tentang Bilal yang sholat sunnah wudu. Kebetulan dia ilmunya belum nyampe, ilmu sunnahnya. Karena dulu kalau kajian suka datang, kadang datang, kadang enggak. Pas bab tentang bid'ah hasanah dia kebetulan absen. Debat, lama-lama termakan syubhat. Dia pikir dia cukup pintar, ternyata lawannya lebih pintar. Tapi pintarnya lawannya adalah pintar syubhat. Akhirnya tahun 2024 makan bid'ah dia. Bahkan dia yang menjadi pelakunya. Bahkan dia bisa jadi dia ustadznya. Ini menunjukkan kepada kita, ada korelasi yang kuat antara keistiqomahan dengan hidayah. Dengan as-siratul mustaqim yang tadi kita sudah tuliskan tafsir-tafsirnya. Seorang muslim tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Ia tidak mengetahui apakah besok dia masih tetap setia berada di ajaran yang lurus atau tidak. Karenanya seorang muslim dituntut untuk selalu memohon hidayah agar ditetapkan dalam agama ini dan diberikan akhir kehidupan yang baik. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa hati seorang hamba terletak di antara jari jemari Allah. Jika Allah menghendakinya sesat, maka dia akan sesat. Dan jika Allah menghendakinya lurus, maka dia pun akan lurus. Nabi SAW bersabda, "Ya Umma Salamata, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa aqama wa man syaa azagha." Wahai Ummu Salamah,
tidaklah ada seorang anak Adam melainkan hatinya terletak di antara dua jari dari jari jemari Allah. Kita kalau baca nas-nas seperti ini, maka jangan mempertanyakan bagaimana ya bentuknya, berapa ya jarinya. Apalagi nanya-nanya, Ustadz saya mau tanya, jari jemari Allah itu kayak apa? Karena bertanya tentang hal ini termasuk bid'ah. Toh sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar ini, mereka tidak nanya-nanya kepada Nabi. Siapa yang Allah kehendaki lurus, maka Allah akan meluruskannya. Dan siapa yang Allah kehendaki akan menyimpang, maka Allah akan menyimpangkannya. Makanya juga kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati. Kok bisa dibolak-balik? Karena Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang anak Adam melainkan hatinya terletak di antara dua jari jemari Allah. Allah tinggal bolak-balik. Bila Allah mau, maka Allah akan jadikan dia orang yang lurus. Bila Allah mau, maka Allah akan jadikan dia menyimpang. Berbahagialah kita apabila kita mengevaluasi diri kita bahwa kita dulunya, mungkin sebelum tahun 2024, kita ini orang-orang yang menyimpang. Mungkin kita orang yang tidak sholat. Mungkin kita kalau sama perempuan bergaulnya bebas. Tidak kenal mahram. Mana mahram, mana bukan, gaul sembarangan. Bahkan minum khamr, minimal merokok atau pakai vape. 2024 sudah enggak. Maka ini adalah kebahagiaan. Karena itu berarti Allah sudah membalikkan hati kita yang tadinya menyimpang menjadi lurus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW sering mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Anas melanjutkan, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada ajaran yang engkau bawa. Masih adakah yang membuatmu khawatir atas kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, Naam, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Benar, ada yang aku khawatirkan kepada kalian. Maksudnya Nabi SAW tetap mengkhawatirkan kita meskipun kita ini sudah beragama dengan agamanya Nabi. Kenapa demikian? Kata beliau, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Di mana Allah membolak-balikan hati itu sekehendaknya. Bila Allah mau, Allah akan simpangkan. Bila Allah mau, maka Allah tunjuki dia. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk. Tiba-tiba saya teringat dengan kisahnya Syekh Abdul Razak. Jadi saya soalnya nyinggung tentang rokok. Saya teringat dengan kisahnya Syekh Abdul Razak ketika di suatu subuh beliau kajian Riyadhus Shalihin. Itu sudah bila tidak salah bab-bab akhir tentang terjadinya kebakaran di Madinah. Nah, di sela-sela kajian tentang hadis atau riwayat tentang api yang kebetulan dibawakan saat itu adalah tentang kebakaran suatu malam di kota Madinah, beliau menceritakan pengalaman pribadinya. Beliau bilang, pada suatu hari saya sholat di sebelah seseorang yang beliau mengekspresikannya dengan ekspresi datar ya. Beliau cuma bilang, kalau saya pahami, baunya betul-betul bau yang sangat mengganggu. Bau apa itu maksudnya? Bau rokok. Saya sholat di belakang orang yang bau rokoknya itu sangat mengganggu. Antum pernah pengalaman? Ya, ketika mungkin dia bilang amin, itu yang keluar bau, bukan bau asap, tapi memang bau sepertinya bau anggota badan bagian dalam yang memang sudah rusak karena rokok gitu. Belum lagi keringatnya. Ya, belum lagi bau giginya. Kalau dia bilang amin. Belum lagi kalau dia pergi sholat subuh. Waktu dia bangun tidur, dia cuma wudhu, dia tidak sikat gigi. Terus menuju ke masjid, merokok. Bercampurlah di situ bau lambung plus bau
rokok. Nah, antum bisa bayangkanlah begitu. Cuma namanya Syekh Abdul Razak tidak mungkin mengekspresikannya dengan ekspresi kalau kita di sini ya. Orang Balikpapan kira-kira kalau mengekspresikan bau busuk ketika apa? Maka beliau mengatakan, saya tahan nafas saya. Kalau saya mungkin saya akan mundur. Terus saya akan berjalan ke samping. Kan boleh toh? Teman-teman, saya pindah dulu. Faidah. Teman-teman, insya Allah kalau sering kajian pernah dengar. Ada orang di masanya Nabi, dia sholat di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini di sholat maghrib baca Al-Baqarah. Orang ini sudah nggak tahan. Karena terlalu lama. Sementara dia punya hajat. Apa yang orang ini lakukan? Mundur. Kemudian sholat sendiri. Ya. Dan dia tidak membatalkan sholatnya. Mu'adz bin Jabal dapat informasi dari orang yang mungkin tadinya berada di dekat laki-laki ini. Laki-laki ini sudah pergi duluan. Maka yang tadinya di sebelahnya ngomong sama siapa? Mu'adz. Wahai Mu'adz, tadi ada orang sholat di belakangmu. Mungkin karena kamu bacanya lama sekali, maka dia mundur. Lalu dia sholat sendiri, melanjutkan tanpa membatalkan. Lalu dia pergi. Mu'adz ini menanggapi cerita itu, dia bilang, oh itu munafik. Masa Al-Baqarah aja nggak tahan. Kurang lebih gitulah. Kenapa harus mundur dari sholat? Munafik. Entah siapa yang sampaikan informasi kata-katanya ini, sampai lagi kepada si yang pergi ini tadi. Mungkin orang yang sama mungkin. Anggaplah orang yang sama. Kamu tadi dibilang munafik sama Mu'adz. Kamu sih. Kenapa juga tadi mundur? Laki-laki ini tidak senang dengan reaksinya Mu'adz. Soalnya Mu'adz menyiksa dalam tanda kutip. Ini maghrib. Kita orang yang punya banyak pekerjaan. Nah, laki-laki ini tidak datang kepada Mu'adz, tapi datang langsung kepada Nabi SAW. Terus dia lapor, ya Rasulullah, itu Mu'adz. Tadi mengimami. Salat maghrib baca Al-Baqarah. Saya mundur. Terus dia komentari saya munafik katanya. Maka Nabi panggil Mu'adz. Siapa yang dimarahi? Mu'adz. Kata Nabi SAW, afattanun anta ya Mu'adz. Kamu bikin fitnah wahai Mu'adz. Kamu bikin orang lari dari sholat. Kalau kamu sholat sendiri silakan. Kamu panjang-panjang terserah kamu. Tapi kalau kamu sholat berjamaah maka perhatikan di belakangmu. Bisa jadi ada orang sakit, ada orang tua, ada orang punya hajat. Yang dimarahin siapa? Mu'adz. Dan Nabi tidak marahi laki-laki ini. Menunjukkan bahwa perbuatan laki-laki ini boleh. Kalau seandainya perbuatan laki-laki ini tidak boleh, maka Nabi pasti akan marahi juga dia. Kamu juga. Kenapa sih mundur? Gitu. Tapi yang dimarahi Nabi cuma Mu'adz. Nah, saya membayangkan bila saya yang berada di posisinya Syekh Abdul Razak ketika itu, sudah tidak tahan, mungkin liur ini mungkin sudah berkumpul di dalam rongga mulut ini ya, karena nahan bau. Mungkin terpaksa saya telan, kemudian saya mundur, lalu kemudian saya geser. Lalu saya masuk lagi di tempat yang kosong. Mungkin paling pojok. Tanpa perlu membatalkan dan tetap berjamaah. Karena ini faktor yang mengganggu. Nanti orang yang di sebelah saya pergi ke samping. Mendekati si yang bau ini. Terus dia mundur juga. Jadi nanti saya kembali lagi saya di sini. Tapi kalau saya lakukan itu, maka sah. Yang Syekh Abdul Razak lakukan apa? Beliau bilang, sepanjang setiap kali sujud saya bilang, ya Allah berikanlah petunjuk kepada saudaraku ini. Ya Allah berikan petunjuk kepada si perokok ini. Kalau kita mungkin hanya sekedar gerundel, jengkel. Tapi saya nyimak kajiannya Syekh Abdul Razak itu, Masya Allah ya. Memang ulama beda banget. Kadar hatinya, kadar ilmunya, kadar dakwanya. Gak sama. Beliau bilang, saya sujud, duduk di antara dua sujud, saya doakan, ya Allah, tunjuki dia, tunjuki dia. Tidak cukup sampai di situ, begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Razak pegang tangannya. Dipegang tangannya dan dikasih sesuatu. Di dalam
salamannya itu. Kira-kira apa isinya? Parfum. Kasih parfum. Dia bilang, ya akhi ini buat kamu ya akhi. Mohon maaf ya akhi, saya harus jujur. Sejujurnya saya terganggu dengan bau rokoknya. Saya tahu ini baunya bau. Tapi ini semoga bisa menjadi petunjuk untuk saya doakan kamu di saat sujud tadi. Saya doakan kamu sepanjang saya sholat. Ini hadiah buatmu. Parfum. Ya betul. Wallahualam mungkin laki-laki itu akhirnya berhenti dari rokoknya. Saya semoga. Karena waktu itu Syekh hendak ceritakan kelanjutannya apa. Kalau yang ada kelanjutannya, ceritanya begini. Ada seorang Syekh, saya tidak usah sebutkan namanya. Khawatir nanti jadi fitnah karena menyebutkan nama beliau. Syekh ini cerita, saya sedang diundang mengisi pengajian di hotel yang di depannya Masjidil Haram. Dan hotel-hotel yang tinggi-tinggi di Masjidil Haram itu punya Ka'bah view. Dengan harga tertentu kita bisa lihat dari jendelanya, lihat Ka'bah ke bawah. Kami memang ambil yang ada Ka'bah view-nya, kemudian disorot kamera itu ke arah saya dan di belakang saya ada Ka'bah. Ini bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan ini, seharusnya kan orang bisa menahan untuk tidak merokok. Ya, untuk menahan hawa nafsu. Paling nanti kalau sudah lebaran baru dia ngerokok lagi. Ini bulan Ramadan dia ngerokok. Sambil siaran. Maksudnya salah satu dari kameramen. Kalau bulan Ramadan saja ngerokok, kira-kira dia mungkin enggak untuk tidak merokok di luar bulan Ramadan? Rasanya susah. Kata Syekh ini, sesungguhnya sepanjang kajian saya itu merasa terganggu. Karena orang ini tidak lihat ini Ka'bah, Ramadan, lagi kajian, di hotel lagi, ngerokok. Saking akhirnya saya sudah tidak bisa tahan lagi, selesai dari kajian saya panggil, ya akhi sini. Datang kameramen. Ya akhi, mumpung kita di depan Ka'bah, hadap ke arah Ka'bah, mau enggak saya ajak kamu berdoa? Boleh ya Syekh, yuk. Mari kita berdoa. Terus diajak berdoa. Dia bilang, saya doakan dia banyak-banyak. Saya berdoa untuk akhiratnya, saya berdoa untuk dunianya, saya doakan dia sampai lembut hatinya, sampai bahkan dia menangis. Setelah saya rasa dia mulai menangis dengan doa-doa saya, lalu kemudian saya bilang, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada saudaraku ini untuk berhenti merokok. Dan masukkanlah dia surgamu dengan dia berhenti merokok. Jika engkau tidak mau membuat dia berhenti merokok, ya Allah. Terus dilanjutkan dengan doa-doa yang membuat orang ini semakin takut. Kira-kira apa ya? Ya Allah, kalau kamu tidak mau berikan petunjuk untuk dia berhenti merokok, maka masukin neraka aja sekalian. Kan temenan nama api. Ya kan? Sementara api itu bahan dasarnya syaitan. Sampai akhirnya si kameramen ini betul-betul menangis, kemudian kami berpisah. Ramadan berikutnya, diulang Ka'bah view itu. Dan saya dapati ada kameramen yang lain yang sekarang berjenggot. Karena yang waktu itu merokok dan tidak berjenggot. Selesai dari pengajian, dia datang. Syekh, jazakallah khairan Syekh. Masih ingat saya? Saya perhatikan. Kamu yang tahun lalu? Ya Syekh, sekarang saya sudah berjenggot. Saya sudah tidak merokok. Sejak hari itu Anda doakan saya. Ini menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana Allah bisa memberikan hidayah kepada seseorang, terutama apabila dia sungguh-sungguh untuk bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah. Kemudian kata penulis, seorang insan tidak bisa istiqomah melainkan dengan hidayah Allah. Dua perkara ini sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu seorang muslim, jika ia ingin tetap berada di atas hidayah sampai wafat, maka dia wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Di tafsir yang keberapa? Di tafsir yang di depan tadi? Tafsir yang nomor 2. Menurut pemahaman salafus saleh
Dan salafus soleh ini bisa diwakili dengan sahabat-sahabat Nabi. Tafsir yang nomor 3. Ya. Ia wajib melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Dia wajib untuk melaksanakan tauhid, dan tauhid ini adalah Islam itu sendiri. Dan menjauhkan syirik, karena syirik itu bisa menjatuhkan pelakunya apabila dia wafat dalam kondisi tidak taubat ke dalam kekafiran. Agar dia bisa melaksanakan sunnah, di tafsir yang nomor berapa? Di tafsir yang nomor 2. Dan agar dia menjauhkan diri dari bid'ah. Karena lawan dari sunnah adalah bid'ah. Dan dia hanya bisa istiqomah dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Agar ditetapkan di atas hidayah sunnah dan diwafatkan di atas sunnah. Oh ya, ada faidah dari Al-Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan tentang Islam ini. Al-Islam huwa sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Al-Islamu huwa as-sunnah. Was sunnatu hiya al-Islam. Bagaimana cara mengindonesiakannya ini? Islam adalah sunnah itu sendiri. Tidak bisa dikatakan seseorang berislam dengan Islam yang benar kalau tidak mengikuti sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah adalah Islam itu sendiri. Kalau kita menjalankan sunnah, baru kita bisa dikatakan seorang muslim yang benar. Maka kalau seseorang ingin istiqomah sampai akhir hayat di atas Islam, di antara caranya adalah berpegang teguh kepada sunnah. Dan sunnah sangat banyak teman-teman. Kalau bisa kita menerapkan seluruh sunnah ini mulai dari yang terkecil. Mulai dari yang terkecil. Karena nanti ada sebagian sunnah yang besar-besar yang kemudian kita tidak mampu menjalankannya. Kita lanjutkan. Bila seseorang istiqomah dalam melaksanakan sunnah sesuai dengan petunjuk syariat, maka Allah akan menambahkan petunjuk kepadanya. Bila seseorang istiqomah dalam melaksanakan sunnah sesuai dengan petunjuk syariat, maka Allah akan menambahkan petunjuk kepadanya. Saya berikan contoh sunnah di sini. Sunnah untuk membiarkan jenggot. Saya tidak bilang sunnah menumbuhkan jenggot. Yang saya bilang adalah membiarkan jenggot. Apa bedanya? Yang sunnah membiarkan jenggot atau menumbuhkan jenggot? Membiarkan jenggot. Bedanya di mana Ustadz? Bedanya adalah karena ada sebagian orang yang memang tidak bakat jenggotan. Jenggotnya pun kalau tumbuh hanya selembar 2 lembar saja. Contoh yang tidak terlalu bakat jenggotan, Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Kalau antum pernah duduk dekat beliau agak dekat-dekat, antum mungkin bisa hitung jumlah lembaran jenggotnya. Ustadz Firanda, itu kan tidak lebat jenggotnya. Memang tidak bakat, tidak seperti kita-kita gini. Maka karena mereka itu memang tidak terlalu bakat jenggotan, kalaupun ada jenggot hanya selembar 2 lembar, kelihatan dari jauh dikira orang potong jenggot, maka tidak disunnahkan bagi mereka untuk cari kemiri atau obat penumbuh jenggot. Si kemiri di sini dibakar terus dioles-oles, itu tidak sunnah. Oh, jadi hukumnya apa Ustaz kalau kita cari obat penumbuh jenggot? Hanya mubah. Hanya mubah. Sekedar boleh saja, bukan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah itu adalah membiarkan jenggot. Maksudnya adalah apabila dia tumbuh, maka tidak diganggu-ganggu, tidak dipotong-potong. Tidak digunting-gunting. Kecuali ijtihad sebagian ulama seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila beliau tahallul, kalau beliau tahallul maka beliau kumpulkan jenggotnya dengan tangannya, yang lebih dari genggamannya dia potong. Sebagian ulama memberikan stressing bila tahallul. Sebagian ikhwan kita, bahkan ada yang dulu dia tinggal di sini. Sekarang dia kalau tidak salah di Banjarmasin. Dia seorang polisi. Saking inginnya menjalankan sunnah sampai-sampai kalau apel, itu dia pagi-pagi sempatkan untuk memelintir jenggotnya, kemudian dikecil-kecilin.
Kemudian dikasih lakban yang warna lakbannya kayak kulitnya. Saking ingin tetap menjalankan sunnahnya. Karena saya pernah lihat, antum gimana cara meliharanya? Ya terutama ini yang paling terancam kalau apel. Nah supaya nggak dipotong gimana? Saya lakban Ustaz, kan ada lakban coklat. Kebetulan kulitku dengan lakban itu mirip-mirip. Nanti kalau selesai apel baru cabut lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan menganugerahi mereka dengan ketakwaan. Kata penulis Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim adalah jika ia ingin tetap istiqomah di atas sunnah dan ditambah petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah ia bersikap lurus dan sederhana dalam beramal. Ini sudah pernah kita bahas. Maksudnya sederhana dan lurus dalam beramal adalah jangan lalai, jangan malas, jangan meremehkan amalan-amalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi jangan juga sekali-kali melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan dalam beramal, karena nanti pasti akan kalah dan justru menyimpang dari hidayah dan istiqomah. Jadi di sini ada dua sudut. Ada sudut namanya ifrat dan ada yang namanya tafrid. Ada orang di satu sisi dia lalai dan di sisi yang lain ada sudut di mana dia berlebih-lebihan. Nah kita tidak boleh berada di dua kutub ini. Tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Tidak boleh lalai. Bagaimana? Usahakan amalan-amalan yang memang kita bisa kerjakan, kita senantiasa istiqomah di atasnya. Jangan sekali-kali memberikan ruang untuk kemudian kita memberi dispensasi tanpa uzur buat diri kita. Contohnya apa? Kita yang sudah ngaji insya Allah tahu, laki-laki itu wajib untuk pergi ke masjid kalau tidak ada uzur. Maka jangan sekali-kali kita memberikan diri kita ini tidak ada uzur lalu kita tidak ke masjid. Nabi SAW kan mengatakan, saya ingin sekali kalau seandainya dikumandangkan iqamat, lalu saya menyuruh seseorang untuk menggantikan posisi saya sebagai imam. Lalu saya dengan pemuda-pemuda keliling rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki. Nabi bilang apa? Kami bakar rumahnya. Yang di dalamnya ada laki-laki yang memang sengaja untuk tidak mau ke masjid, kami bakar rumahnya. Ini menunjukkan ancaman Nabi kalau ada laki-laki tidak ada uzur, kemudian tidak pergi ke masjid. Apa yang membuat kita boleh untuk tidak ke masjid? Di antaranya, sudah pernah kita bahas ya. Apa saja? Sakit. Sakit apa dulu? Sakit yang memang menghalangi kita ke masjid. Sakit panu? Tidak menghalangi. Yang kedua, safar. Ketiga, hujan deras. Yang keempat, pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan, yang memang itu urgent. Seperti pemadam kebakaran, dokter di UGD, dokter yang sedang mengoperasi pasien, bidan yang sedang, bidan memang perempuan ya, memang mereka tidak punya kewajiban ke masjid, mohon maaf. Dokter yang pokoknya sedang mengoperasi pasien. Kemudian yang kelima, apabila ada rasa takut, seperti di luar ada perang, ada binatang buas, ada banjir, ada hal-hal yang intinya membuat seseorang menjadi ketakutan. Tanpa ada uzur-uzur seperti ini, maka sekali saja kita bikin uzur untuk diri kita. Misalnya kita bilang, Anda usah dulu ke masjid. Sayang ini nanti kalau sudah ke masjid, sementara ini sudah penalti-penaltian. Ini sudah final lagi. Sholat subuh biasanya kan, kalau final Piala Dunia biasanya apa? Subuh kan? Ini kalau kita ke masjid, tidak lihat gol terakhirnya, Kita berikan diri kita ini bukan uzur sebagai uzur. Nanti khawatirnya akan terbiasa. Akhirnya lama-lama 1, 2, lama-lama syaitan bilang, kan sudah pernah dulu. Tidak apa-apa kan? Tidak ada juga yang hilang kan? Rezeki datang aja. Tidak usah, hari ini tidak usah dulu. Tidak usah dulu. Lama-lama kita sering kasih uzur diri kita.
Ada rapat di kantor yang sebenarnya rapat masih bisa dibubarkan, apalagi di muslim semua. Sholat zuhurnya jam 2 siang. Ada orang main pingpong jam 3 sore. Kemudian karena ini belum selesai, sudah azan. Sebentar lagi, tunggulah, sebentar lagi nih. Ini final sudah. Biar jam 4, nantilah kita sholat. 4:30 sholatnya. Main futsal sama teman-temannya yang mulainya habis maghrib. Begitu azan isya, tidak pergi ke masjid. Sholatnya kapan? Jam 10, jam 12. Jam 10 itu selesainya. Kan keringatnya masih banyak. Ingin mengeringkan keringat dulu. Terus nanti ngopi dulu, ngobrol dulu. Jam 12 baru sholat isya. Selanjutnya. Tadi saya katakan jangan sampai kita lalaikan hal-hal yang merupakan sunnah Nabi. Di sisi yang lain, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Contoh berlebih-lebihan adalah menambah yang bukan ibadah. Menambah yang bukan ibadah dalam Islam disebut dengan bid'ah. Ini termasuk berlebih-lebihan. Kita mencintai Nabi itu harus. Maka itu konsekuensi dari syahadat. Mencintai Nabi SAW. Tetapi mencintai Nabi harus dengan tuntunan syariat. Kalau kita mencintai Nabi lalu kemudian kita membuat perkara-perkara yang justru Nabi tidak sunnahkan, itu berlebih-lebihan namanya. Itu bukan jalan istiqomah, maka malah membuat kita jatuh keluar dari jalan istiqomah. Meskipun dengan alasan mencintai Nabi lalu kemudian merayakan kelahirannya yang Nabi SAW tidak pernah rayakan sepanjang hayatnya. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Saya lanjutkan sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taghlu fi dinikum." Janganlah kamu melampaui batas dalam beragama. Ini firman Allah tentang larangan untuk berlebih-lebihan dalam beramal. Teman-teman masih ingat kisah yang dicontohkan waktu itu tentang tali? Talinya siapa? Talinya istri Nabi dalam satu riwayat, yaitu Zainab binti Jahash. Ada yang bilang itu bukan istri Nabi, tapi saudarinya istri. Siapa namanya? Ya, Hamnah binti Jahash. Ya. Nabi SAW malah suruh dia, Nabi SAW malah suruh untuk putuskan talinya, karena talinya ini meskipun tujuannya baik, yaitu untuk membuat si Hamnah ini bisa berdiri tegak sholat malam kalau dia kecapean. Nabi SAW suruh putuskan karena Nabi tahu itu nanti membuat dia jatuh dari jalan istiqomahnya. Karena itu bentuk berlebih-lebihan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Jauhkan diri kalian dari sikap ghulu. Apa namanya teman-teman? Ghulu. Apa itu ghulu? Berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Karena sesungguhnya sikap ghulu atau berlebih-lebihan di dalam beragama adalah sikap yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, seperti orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang Allah cap mereka sebagai orang-orang sesat, ya, dikarenakan mereka berlebih-lebihan kepada Isa. Isa bin Maryam yang merupakan nabi untuk mereka, mereka jadikan sebagai sesembahan. Ya, ini sikap berlebih-lebihan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang mempersulit atau berlebih-lebihan di dalam beragama kecuali nanti akan terkalahkan sendiri. Karena dia tidak akan dapat melaksanakan agama itu dengan sempurna. Nanti akan kalah sendiri kalau kita terbiasa gulu di dalam beragama. Saya pernah contohkan, sudah saya jadikan video pendek juga. Termasuk diantaranya gulu dalam kajian. Di kajian ini saya contohkan. Ya. Tidak bagus juga sikap gulu dalam kajian. Yaitu misalnya tidak ada hari tanpa kajian. Kajian terus kemana-mana mengikuti ustadz seperti bayangan. Khawatirnya ini membuat kita lama-lama kecapean. Lama-lama habis 2 tahun, habis itu nggak ngaji lagi. Mendingan dipilih-pilih. Oh ini saya sesuai kebutuhan. Oh saya baru ngaji. Saya butuh ilmu tentang akidah. Saya butuh tentang motivasi. Oh ini ada pelajaran fikih ringan, dasar-dasar saya mau ikut. Daripada semua diikuti, akhirnya lama-lama kecapean. Lama-lama futur 1, futur 2, lama-lama futur semua. Ya. Saya katakan juga termasuk yang gulu, berlebih-lebihan adalah kita memaksakan untuk ikut kelas bahasa Arab padahal kita ngajinya juga belum lancar. Kenapa harus memaksakan diri? Ustadz, supaya bisa baca kitab, tunggu dulu. Jangankan baca kitab gundul. Al-Quran yang ada harokatnya antum bisa baca tidak? Belum. Kalau begitu, sabar dengan meniti kelas tahsin dulu. Meskipun nanti sampai di kelas itu ternyata antum baru belajar alipan. Alipannya? Yang warna biru itu. Ya, belajarnya masih alipan. A, fathah, alif, fathah, A, ba, fathah, ba. Meskipun baru itu nggak apa-apa. Daripada memaksakan diri, pengen segera menapaki tangga paling atas, pengen bisa baca kitab, padahal kita belum bisa mengaji dengan lancar. Nanti kalau ini sudah selesai, ngajinya sudah mulai lancar, baru antum pindah. Jadi sebagaimana orang naik tangga, jangan lompat ke atas, nanti jatuh. Kalau sudah jatuh, patah kaki, habis itu bisa naik tangga atau enggak? Enggak bisa. Itu seperti orang yang mau segera berlari mengejar ilmu, tapi tidak sabar dan berlebih-lebihan, lama-lama jatuh, dan akhirnya tidak jalan. Seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fasaddidu, wa qaribu, wa abashiru. Beliau mengatakan, berlaku luruslah,
sederhana saja, yaitu tidak melampaui batas. Dan bergembiralah dengan pahala yang Allah berikan. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kapan? Bil ghadwati warrohati wa syai'in minal duljah. Minta pertolongan kepada Allah saat ibadah di waktu pagi, petang, dan sebagian malam. Wallahu a'lam. Sebagai ringkasan, sebagaimana kata penulis, bahwa ada hubungan antara hidayah dengan istiqomah. Supaya kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, kita harus senantiasa berada di atas hidayah, petunjuk. Bagaimana supaya senantiasa berada di atas petunjuk? Jawabannya berdoa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ada beberapa penafsiran. Berarti supaya kita bisa istiqomah senantiasa sampai akhir hayat, kita minta kepada Allah, ya Allah tunjuki aku jalannya Islam. Ya Allah tunjuki aku jalan Islam. Atau ya Allah senantiasa berikan petunjuk kepadaku untuk senantiasa konsisten di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah berikan aku petunjuk sebagaimana yang Engkau berikan kepada Nabi SAW dan kedua sahabatnya. Ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus berupa jalan kebenaran, al-haq. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki aku di atas jalan yang lurus. Maksudnya adalah, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat dan amal yang benar. Dan mungkin, jamaah yang dirahmati Allah, dari semua ini, mungkin dari semua yang ada di sini, yang paling membantu kita untuk senantiasa di Islam, berada di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas petunjuk Nabi, di atas kebenaran, adalah ini, ilmu. Maka bisa jadi kita katakan, seseorang mau istiqomah, maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Orang yang meninggalkan majelis ilmu, nanti lama-lama dia bodoh, lama-lama ilmunya hilang, lama-lama banyak yang dia lupa, lama-lama akhirnya dia tidak istiqomah, tidak lagi ibadah, lama-lama dia keluar dari jalan itu semua setelah meninggalkan majelis ilmu. Nah, ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.